pejabat publik ya harus menyelamatkan rakyat. Maka dibentuklah Yayasan Gempur Gakin. Yayasan Gempur Gakin itu adalah singkatan Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat dan Keluarga Miskin. Gempur Gakin. Dana kita sekarang Yayasan Gempur Gakin itu punya 15 miliar. Tugasnya apa? Tugasnya adalah memproteksi di bidang pendidikan dan kesehatan. Memproteksi itu. Jadi kalau di sini puskesmas itu gratis, Pak. Jadi kaya miskin itu gratis di Kabupaten Indramayu. Kemudian dirujuk ke rumah sakit menjadi campur tangan yayasan. Yayasan. Kenapa yayasan? Kenapa saya bentuk yayasan? Siapapun bupatinya dalam krisis politik apapun atau krisis ekonomi, rakyat jangan dikorbankan. Yayasan bertanggung jawab. Itu sudah berjalan, Pak. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tobik, tujuan kita, tujuan akhir adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Itulah yang kami lakukan. Jadi proteksi kemiskinan di Kabupaten Indramayu ada 4. Yayasan Gempur Gakin, CSR, dan BAD, dan APBD. Jadi APBD itu yang terakhir. BAD, Badan Amil Zakat, kita kerahkan bagaimana zakat berjalan. Dan itu uangnya di setiap kecamatan ada, tapi uangnya biarnya di kecamatan. Camat yang bertanggung jawab, hanya laporan angka keuangan itu ke BAD Kabupaten. Tujuannya agar segera cepat menangani masalah-masalah kemiskinan di daerahnya. Berapa rumah yang sudah dibuat oleh BAD untuk orang miskin? Sudah 1.200 rumah, Pak. Itu bukan orang kaya yang kami bincang. Orang kaya mau hidup mau enggak ada urusan dengan saya. Yang saya pikirkan adalah orang miskin. Gempur Gakin, jangan sampai kita menurunkan keturunan kemiskinan, menurunkan kemiskinan. Ada turunan kemiskinan dari masyarakat Indramayu. Mereka harus dibiayai sekolahnya, mereka harus dibiayai kesehatannya. Sampai kemudian yang nunggu saja dibiayai oleh yayasan. Misalnya dibawa ke Sadikin. Coba masih banyak ini kalau bicara Jamkesmas. Ini masih banyak yang belum tercover, Pak. Berapa Pak Sekda? Dari angka kemiskinan 100 berapa? 162.000. Itu yayasan. Dan Jamkesmas sendiri kadang-kadang untuk pengobatan obat segala macam nggak tercover. Ini yayasan. Ketika dibawa ke Hasan Sadikin, rumah sakit Hasan Sadikin, Bandungan, itu yang nunggu aja dikasih duit oleh yayasan. Itu diproteksi semacam itu. Nah, banyak hal-hal yang bagaimana kemudian kita memproteksi, termasuk perizinan. Ketika Bapak dulu memberikan penghargaan di Istana Negara dan saya diundang di Surabaya, di pembicaranya Profesor Nuh, sekarang Mendiknas, acara Bapak, karena saya diundang ke Surabaya karena saya mendapatkan penghargaan dari Bapak pada saat itu. Saya diundang untuk diberikan contoh bahwa Jawa Barat ini adalah Indramayu. Kepala Dinas Perizinannya ada, Pak. Disitulah kemudian kami membentuk badan penanaman modal yang satu atap, dan sekarang badan perizinan. Jadi Kepala Dinas Perizinan sudah ada target. Ini sekian hari biayanya sekian, yaitu bisa diakses melalui internet. Jadi sudah tidak ada lagi hambatan. Perlu Bapak ketahui bahwa ketika saya tahun 2000 jadi bupati, Pak, pertama yang membuat fakta integritas pemerintah daerah itu adalah Indramayu. Jadi sebelum Pak SBY tahun 2004 menjadi presiden, di Indramayu silahkan tanyakan bahwa kita sudah membuat fakta integritas. Jadi sebelum dilantik, silakan aja, ini adalah mantan-mantan dulu pejabat yang sekarang kan saya bukan pejabat maunya, dari dulu yang sama-sama dengan saya. Sebelum dilantik, saya minta membuat pernyataan
di atas materai 6.000, di antaranya 9 indikator yang harus ditandatangani. Di antaranya adalah tidak boleh melakukan tindak pidana korupsi. Itu tahun 2000 kan. Perlu Pak Moman juga tahu. Di sini sumpahnya bukan formalitas di Indramayu. Sumpah pejabat itu bukan hanya sekedar satu Al-Quran, kemudian yang lain tidak memegang Al-Quran. Jadi di belakang pun di kita ini Al-Qurannya satu-satu. Jadi Al-Quran itu di atas satu-satu di kita ini. Kenapa? Pertama itu dari ketika kemudian menjabat suatu jabatan di sini, karena bagaimana kemudian mereka punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan memiliki akhlak yang baik. Misi saya, visi saya adalah Indramayu Remaja. Indramayu religius, maju, mandiri, dan sejahtera. Misinya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis agama dan budaya. Maaf ini, kalau tadi pada saat kita makan bersama Pak Harun Al-Rasyid, mantan Wagub, mantan Gubernur NTB nyinggung, tapi dulu pejabat-pejabat Jakarta itu banyak simpenannya di Indramayu. Nah itulah latar belakang itulah yang membuat kami punya komitmen visi Indramayu Remaja. Sebelum belajar, sebelum bekerja harus membaca Al-Quran 15 menit. Sampai sekarang harus membaca Al-Quran 15 menit. Pada tahun kemarin sudah dicanangkan bahwa kita membaca Al-Quran sambil pemahaman isi kandungan Al-Quran. Bukan berarti kita memunculkan bagaimana kemudian agama Islam menjadi satu-satunya, tidak. Semua agama harus diperlakukan dengan baik. Tidak ada agama itu mengajarkan tidak baik. Semua mengajarkan baik. Saya yakin itu agama Hindu, agama segala macam itu pasti mengajarkan yang baik. Tidak akan mungkin mengajarkan tidak baik. Makanya pemahaman tentang agama itu dijalankan sesuai dengan syariatnya. Nah disitulah kita lakukan. Pertama saya jadi bupati, ada semacam saya memberikan kesejahteraan kepada PNS bagi yang purna bakti 10 kali gaji. Kenapa saya katakan begitu? Ini pengalaman nih, karena Pak Taufik sebagai Menpan dulu, mereka pensiun tidak ada penghargaan dari pemerintah loh. Yang ada itu taspen milik, ya kan, baru juga pensiun juga paling dapat taspen. Itu adalah milik dirinya sendiri, tabungan dari para pegawai. Tidak ada penghargaan berupa materi dari pemerintah selama 35 tahun menjabat menjadi pegawai negeri sipil. Ketika otonomi daerah, saya berinisiatif untuk memberikan tunjangan kadede lah, kalau orang muda kadede 10 kali gaji kepada para pegawai negeri sipil. BPK melarang, Pak. Tidak diperkenankan. Nah, cuma bagaimana cara saya untuk memberikan penghargaan kepada para pegawai negeri sipil? Akhirnya saya berikan tunjangan daerah. Saya naikkan tunjangan daerah yang tadinya 150 per bulan. Saya naikkan 250, tolong 50-nya iuran ke Korpri. Nah, ketua Korprinya sekarang jadi wakil bupati dulu, Sekda. Itu tunjangan iuran. Saya hitung kalau 16.400 pegawai. Nah, kemudian 50.000 itu 810 juta tiap bulan yang terkumpul dananya untuk memberikan kedede kepada mereka yang purna bakti. Sekarang itu 15 juta Pak, diberikan kepada para purna bakti itu. Itu penghargaan kami. Nah ini, maksud saya kesejahteraan itu udah kita proteksi. Kejadian lagi Pak, saya memberikan bantuan terjadi bencana alam di Indramayu. Pada saat itu saya disalahkan oleh BPK.
Bapak berapa menggunakan dana tersangka waktu itu, kemudian belum ada pengesahan dari DPD segala macam, bisa disalahkan bencana alam. Saya bilang Anda ini sudah menuduh saya korupsi. Saya tahu itu. Maaf, saya bilang saya bisa berani semacam itu, dan saya tidak mau menandatangani laporan hasil pemeriksaan. Kalau Bapak tidak mau tanda tangan, silakan buat pernyataan di atas materai bahwa Bapak tidak mau tanda tangan. Akhirnya benturanlah terjadi pada saat itu. Saya mengusir BPK, petugas BPK. Nah, waktu itu masih Pak Dhani tahun 2006. Pak Dhani telepon, ini Pak RT kok berani benar nih, saya gubernur aja nggak berani, apalagi bupati. Saya bilang saya bicara kebenaran Pak Gubernur. Saya bicara kebenaran. Nah, pada akhirnya bagaimana saya harus membantu rakyat saya? Karena di sisi lain saya dipilih oleh rakyat. Bicara masalah korupsi, masalah komitmen Pak. Jadi masalah komitmen kita. Maaf, makanya kalau saya ditekan oleh anggota DPRD Kabupaten Indramayu untuk mengalokasikan dana-dana non-impossible, yang dana-dana impossible, maaf, lebih baik saya mundur daripada bupati pada saat itu. Anda silakan berhadapan dengan rakyat. Dan alhamdulillah di Indramayu tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah saya 10 tahun juga selamat. Kenapa kemudiannya? Maaf Pak, bukan kehendak saya. Saya kumpulkan para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang kumpulkan di pendopo itu. Karena ini Indramayu bukan milik saya, bukan milik keluarga saya. Ayo kita bicara tentang masa depan Indramayu ke depan, supaya dipegang oleh orang yang bertanggung jawab. Mereka tolong Pak, ini karena kulturnya belum berjalan. Kalau Bapak berakhir maka tolong izinkan Ibu. Ini menurut Anda atau menurut rakyat? Saya bilang rakyat yang bicara semacam itu. Kalau tidak Ibu, anak Bapak, anak saya umur 27 tahun, nggak tinggal saya. Nah, ibu rumah tangga, kan rumah kan yang biasa bikin air aja, sekarang sudah jadi bupati. Tapi rakyat menghendaki begitu. Dan nyatanya 6 paket calon, satu kali putaran, dan kita memperoleh 61 sekian persen. Itu rakyat yang menghendaki, bukan kami Pak. Jadi jangan sampai kemudian dituduh oleh pemerintah pusat bahwa saya membentuk kerajaan kecil. Enggak. Capek saya juga nggak diurusin Pak pagi-pagi itu. Kalau saya masih enak-enak tidur gitu. Ini minum susu cepat, katanya saya mau berangkat. Waduh, gimana dibentak-bentak saya. Jadi hal-hal semacam itu. Jadi tapi tidak apa-apa. Lalu gimana sih daerah-daerah ini habis untuk belanja pegawai? Kita ini siapa yang ada pegawai? Kita ini nggak punya NIK, kita ini tidak punya gaji, melaksanakan perintah dari pemerintah pusat. Nah kalau kemudian mereka sudah diangkat, ya nggak mungkin dong kita mendiamkan tidak digaji. Tunjangan para pegawai negeri sipil di Indramayu itu cuma 250.000 tunjangan daerah itu Pak. Nah kita punya guru 1 miliar 400 juta, 1 triliun 400 miliar ya. Kemarin tahun ini, Pak Deka 1,5. Kita punya guru Pak, punya tenaga penyuluh, punya tenaga penyuluh keluarga berencana 1 triliun 400 miliar bisa mampu memberikan kesejahteraan kepada mereka, bisa menggratiskan kesehatan. Provinsi 11 triliun nggak muncul-muncul aja ke kita, nggak punya guru, nggak punya tenaga penyuluh, nggak punya guru, tidak punya tenaga penyuluh, tidak punya PLKP, tidak punya tenaga posyandu. Makanya akhirnya memberikan tunjangan dengan
nasional yang terbesar di seluruh Indonesia ini. Bagaimana kalau kemudian nanti saya jadi gubernur?